wabarakatuh. Selamat siang Waalaikum. rekan semuanya. Mohon izin di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Wahyu. Di sini kita menganalisis berkaitan dengan manajemen risiko keuangan yang terjadi di PT Akasa Wira Internasional Tbk. Gitu. Di sini saya dan rekan-rekan ada Anissa Safia Putri, kemudian juga Salsabila Almeida, kemudian juga Adil Berliana dan Sofia Rohainal Haq. Oke, di sini berbicara tentang PT Akasa Wira Internasional Tbk, ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor konsumen non siklikal. Nah, khususnya dalam industri minuman. Jadi, secara garis besar kita menganalisis berkaitan dengan manajemen risiko keuangan yang terjadi di PT Akasa ini, yang dimana PT Akasa ini kan apa tuh namanya perusahaan yang bergerak di sektor industri minuman. Nah, kemudian PT ini terdaftar dengan kode ADES. Nah, perusahaan ini pun fokus pada produksi dan distribusi minuman ringan serta produk sejenisnya. Kemudian juga dengan pengalaman yang luas, PT Akasa itu telah membangun reputasi solid sebagai pemain utama di pasar minuman di Indonesia terutama. Nah, laporan ini akan menganalisis mengenai manajemen risiko keuangan di perusahaan ini seperti apa, kemudian juga di dalamnya akan mencakup dari identifikasi resikonya, analisis SWOT, dan pengukuran resiko, serta strategi mitigasi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk pada slide berikutnya. Nah, nah, di sini ada berkaitan dengan identifikasi resiko keuangan yang terjadi atau yang ada pada lingkungan PT Akasa Wira Internasional Tbk. Kita tahu bahwa PT Akasa Wira Internasional Tbk ini menghadapi beberapa jenis resiko keuangan utama. Salah satunya tuh ada empat jenis gitunya. Salah satunya adalah resiko pasar, kemudian juga resiko kredit, resiko likuiditas, dan juga resiko operasional. Resiko pasar ini terkait dengan fluktuasi nilai pasar instrumen keuangan, termasuk juga dari perubahan suku bunga, terus juga nilai tukar mata uangnya, kemudian harga komoditas yang dimana harga komoditas dan yang sudah saya sebutkan tadi itu ternyata mempengaruhi dari pendapatan dan biaya perusahaan tersebut. Nah, kemudian selain dari resiko pasar, ada juga yang namanya resiko kredit. Nah, untuk resiko kredit ini tuh muncul dari kemungkinannya tuh dari pihak ketiga gitu. Pihak ketiga yang dimaksud di sini tuh seperti pelanggan ataupun mitra bisnis, tapi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka, sehingga kan ini menjadi resiko kredit yang perlu untuk apa ya ditangani atau dicegah oleh sebuah perusahaan, terutama oleh PT Akasa Wira Internasional Tbk ini, agar apa? Agar nantinya manajemen resiko keuangannya itu lebih stabil dan juga lebih terminimalisir gitu. Kemudian juga yang ketiga ada resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini terjadi ketika perusahaan tidak memiliki kas yang cukup gitu, atau aset likuidnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada resiko operasional, yang dimana resiko operasional ini berkaitan dengan kerugian. Kerugian yang dimana ini tuh terlahir atau timbul dari kegagalan proses internalnya, proses dari internal Akasa Wira Internasional Tbk ini. Kemudian juga selain dari faktor internalnya, ada juga yang berkaitan dengan sistem atau manusianya ya, atau SDM-nya. Kemudian juga dari kejadian atau hal-hal yang dari eksternal, sehingga resiko operasional itu banyak sekali sebetulnya faktornya yang dapat mempengaruhi dari resiko apa tuh tadi namanya yang keempat, sebentar ya. Nah, Oke, sepertinya ada kesalahan teknis ya, kita coba untuk ulang sedikit. Yang atasnya kayaknya ya.
Nah, yang tadi yang sudah saya paparkan berkaitan dengan resiko operasional, ada banyak-banyak faktor sekali, terutama faktor internal, eksternal sistem, bahkan dari SDM-nya, yang dimana itu berkaitan ataupun berpengaruh pada resiko operasional dari perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya analisis SWOT. Nah, kita menganalisis SWOT dari PT Akasa ini berdasarkan dari segmentasi kekuatannya. Ini ada poin diversifikasi produk. Diversifikasi produk ini merupakan dua segmen usaha yang paling utama dari PT Akasa. Salah satunya adalah pengelolaan dan pendistribusian airnya gitu. Kemudian selain dari pengolahan ada juga pendistribusian air minum dalam kemasan serta manufakturnya. Kemudian perdagangan makanannya dan produk kosmetiknya. Nah, kemudian juga reputasi merek. Kalau kita mencermin dari reputasi merek sebagai perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan yang kita tahu bahwa itu perusahaan yang besar dan juga datanya sudah real, sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang dimana TBK artinya sudah terbuka kan. Jadi apa tuh namanya keuangannya sudah open untuk orang-orang atau halayak ramai termasuk diakses dalam internet pun kita bisa mengaksesnya melalui website dari Bursa Efek Indonesia tersebut. Nah, kemudian PT Akasa ini memiliki reputasi yang baik di pasar. Nah, meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Ini menjadi sebuah kekuatan untuk PT Akasa bersaing uh, dengan apa ya perusahaan sejenis yang dimana kepercayaan konsumen dan mitra bisnis itu kan menjadi hal value nilai yang lebih gitu ya untuk sebuah perusahaan di mana kita jadi bisa punya royal customer uh, yang artinya sudah sangat berlangganan dengan perusahaan kita gitu. Itu kan pada dasarnya menjadi kekuatan dari perusahaan PT Akasa tersebut yang dimana ini bisa menjadi peluang yang besar ke depannya gitu. Oke, selain dari diversifikasi produk, kemudian juga ada reputasi merek. Nah, yang terakhir itu ada akses ke pasar. Untuk akses ke pasar, kenapa dikatakan sebagai menjadi kekuatan dalam analisis SWOT? Ini tuh dengan karena segmentasi geografisnya ya yang mencakup Indonesia dan luar negeri tadi gitu. Sehingga perusahaan memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasarnya dan meningkatkan pendapatan. Karena pada dasarnya cakupannya kan tidak hanya Indonesia ya, tapi juga ternyata luar negeri juga sehingga pasarnya akan sangat luas sekali. Kemudian juga targetnya akan sangat banyak. Oke, selanjutnya. Ya, baik. Selanjutnya masuk ke analisis SWOT, yaitu di kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pasar, meskipun ada diversifikasi, perusahaan mungkin masih bergantung pada pasar domestik yang dapat terpengaruh oleh kondisi ekonomi lokal. Lalu yang kedua ada biaya operasional tinggi. Biaya yang terkait dengan produksi dan distribusi dapat mempengaruhi margin keuntungan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Lalu ada risiko likuiditas. Jika perusahaan tidak memiliki manajemen kas yang efektif, risiko likuiditas dapat meningkat, terutama dalam menghadapi fluktuasi pendapatan. Selanjutnya, lalu di sini ada analisis SWOT peluang. Untuk peluangnya, terdapat pertumbuhan pasar, permintaan untuk produk air minum dalam kemasan, dan produk makanan serta kosmetik terus meningkat, memberikan peluang untuk pertumbuhan pendapatan. Lalu ada inovasi produk, perusahaan dapat mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berubah. Lalu ekspansi geografis. Memperluas distribusi ke pasar internasional dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada pasar domestik. Lalu ada ancaman di sini, persaingan yang ketat. Industri minuman dan makanan sangat kompetitif dengan banyak pemain yang menawarkan produk serupa yang dapat mempengaruhi pangsa pasar dan harga. Lalu ada perubahan regulasi, kebijakan pemerintah dan regulasi yang berubah dapat mempengaruhi operasi dan biaya perusahaan, terutama dalam hal keamanan, pangan, dan lingkungan. Fluktuasi ekonomi. Yang terakhir, ketidakpastian ekonomi
baik domestik maupun global, dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan produk. Oke, selanjutnya ada analisis regresi likuiditas. Pada tahun 2021, current ratio-nya ada di 4,12 dan di 2022 ada 4,07. Analisis likuiditas menunjukkan bahwa current ratio PT Akasawira International Tbk sedikit menurun dari 4,12 menjadi 4,07. Meskipun ada penurunan kecil, rasio ini masih menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Tren yang relatif stabil ini mengidentifikasi manajemen likuiditas yang konsisten dan dari perusahaan. Selanjutnya ada analisis regresi solvabilitas. Di tahun 2021, debit rasionya ada 17,04% dan di 2022 ada di 17,74%. Analisis solvabilitas menunjukkan peningkatan kecil dalam debit ratio dari 17,04% menjadi 17,74%. Meskipun ada peningkatan, rasio ini masih berada pada level yang sangat aman, yaitu di bawah 50%. Hal ini menunjukkan risiko finansial yang rendah dan struktur modal yang konservatif dari PT Akasawira International Tbk. Selanjutnya ada analisis regresi profitabilitas. Di matriksnya ada operating margin. Di tahun 2021 ada di 29,86% dan di 2022 ada di 33,12%. Dan di net marginnya ada 23,74% dan di 2022-nya ada 28,35%. Analisis profitabilitas menunjukkan peningkatan yang signifikan. Operating margin meningkatkan dari 29,86% menjadi 33,12%. Sementara net margin meningkat dari 23,74% menjadi 28,35%. Peningkatan ini menunjukkan efisiensi operasional yang meningkatkan dan kemampuan menghasilkan laba yang lebih baik dari PT Akasawira International Tbk. Oke, selanjutnya Adapun pengukuran risiko fluktuasi harga-harga saham yang pertama ada di 2021 harga saham di angka 1.500. Terus di 2023 ada harga saham di angka 1,700. Di 2025 ada harga saham di angka 1,500. Analisis menunjukkan tren kenaikan harga saham PT Akasa dari angka 1.500 pada tahun 2021 eh, menjadi 1.900 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan pendapatan dan laba bersih yang konsisten. Namun, resiko penurunan laba bersih akibat faktor eksternal dapat mempengaruhi harga saham secara negatif. Adapun pengukuran risiko fluktuasi nilai tukar ya, pada tahun 2021 di angka 14.000, di tahun 2022 di tahun 2023 di angka 14.500, di tahun 2025 di angka 15.500. Analisis menunjukkan tren kenaikan nilai tukar dari 14.000 menjadi 15.500. Fluktuasi ini dapat mempengaruhi beban utang dan laba bersih PT Akasa jika perusahaan memiliki utang dalam mata uang asing. Penguatan IDR dapat menguntungkan perusahaan, sementara pelemahan dapat meningkatkan beban hutang. Untuk slide selanjutnya ada strategi mitigasi hedging. Yang pertama ada identifikasi utang asing, mengidentifikasi proporsi utang yang
terdenominasi dalam mata uang. Ada yang kedua, kontrak forward, menggunakan kontrak forward untuk mengunci nilai tukar pada saat utang jatuh tempo. Yang ketiga, ada evaluasi berkala, melakukan evaluasi berkala terhadap posisi hedging untuk memastikan efektivitasnya. Baik, untuk selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu ada strategi mitigasi diversifikasi portofolio. Yang pertama ada riset pasar, yaitu melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang produk baru yang sesuai dengan tren konsumen. Yang kedua yaitu ada ekspansi internasional, yaitu memperluas distribusi ke pasar internasional untuk mengurangi resiko yang terkait dengan fluktuasi ekonomi domestik. Yaitu yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada kemitraan strategis, mengembangkan kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan pasar. Lalu yang selanjutnya yaitu implementasi jangka pendek. Yang pertama ada 1 sampai 3 bulan, yaitu identifikasi utang, mata uang asing, dan konsultasi dengan ahli keuangan untuk hedging. Yang kedua yaitu 3 sampai 6 bulan, menerapkan sistem manajemen utang yang lebih ketat dan optimalisasi pengumpulan pembayaran. Yang ketiga yaitu ada 6 sampai 12 bulan, implementasi perangkat lunak, analisis risiko, dan pelatihan tim manajemen risiko. Implementasi jangka panjang, tahun pertama yaitu riset pasar untuk produk baru dan awal ekspansi ke internasional. Yaitu tahap kedua ada tahun kedua investasi dalam teknologi produksi baru dan pengembangan kemitraan strategis dengan pemasok. Yang ketiga yang terakhir yaitu tahun ketiga evaluasi dan penyesuaian strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil dan perubahan kondisi pasar. Baik, mungkin segitu presentasinya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam menganalisis data yang sudah kami analisis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.